Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan. Namun sebelumnya, Sora akan membaca dulu sebuah puisi dari salah satu penulis yang sangat Sora suka. Ya, Sora follow dia di Instagram dan Sora sangat suka tulisan-tulisannya beliau ya. Nanti Sora akan coba tuliskan juga di bawah. Mungkin kamu kalau mau follow beliau juga bisa. Sora akan bacakan puisinya dari akunnya dia ya. Ini sudah dia tulis, sudah dia posting di tahun yang sebelum-sebelumnya. Tapi Sora sangat suka ya. Puisinya akan Sora bacakan di awal menjadi salah satu tema bacaan kita ya. Prolog. Senyummu selimut paling katun yang meninabobokan kecemasanku. Harta paling karun yang ingin kutabung sebagai satu-satunya bekal yang kupunya untuk mengarungi hidup. Dengan judul Telah Kukantongi Senyummu. Telah kukantongi senyummu sejengkal sebelum kalimat perpisahan merambat berkeberatan melalui lisanku. Telah kukantongi senyummu sesaat sebelum lidah bergulat merawat kebisuan dan mata menolak mengisyaratkan kepergianku. Telah kukantongi senyummu menjelang jari jemari maut mengetuk pintu dan aku sempurna mencintai kau seumur hidup. Oke? Jadi ya, ditulis oleh Mas Randai Dava ya. Hari ini tema pembacaannya adalah yang cemas sampai bisa bertemu kamu ya. Ada seseorang yang cemas yang sampai dia bisa bertemu dengan kamu. Artinya di sini ada kepergian atau ada perpisahan mungkin yang orang ini belum bisa ketemu kamu, membawa dia tuh suatu perasaan kecemasan ya yang ada. Oke, tapi jelas ya di sini. Mungkin ada banyak dari kalian itu dari puisi ini terpetik kata-kata senyuman. Jadi mungkin ada seseorang yang teringat terus sama senyumnya kamu gitu loh ya. Yang cemas sampai bertemu kamu ya. Kita lihat dulu ada energi apa hari ini yang cemas sampai bertemu kamu. Oke. Tolong ya tuliskan di bawah kalau memang kamu suka puisinya. Sora akan coba carikan puisi lagi dan Sora bacakan. Mas Dava Randa ini banyak banget masih nulis ya. Dan aku suka banget tulisan dia. Tolong tuliskan di kolom komentar bawah apakah masih mau dibacakan puisi. Oke. Money issues ya. Jadi seseorang yang jelas-jelas ya langsung kelihatan ya. Dia itu cemas sampai bisa ketemu kamu adalah seseorang yang punya masalah terhadap finansial atau masalah keuangan. Masalah keuangan menjadi sebuah kunci besar dari pembacaan kita hari ini. Sehingga mungkin tidak bisa bertemu, mungkin adanya perpisahan, mungkin banyaknya emosi atau banyaknya situasi komunikasi yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Juga mungkin ada keresahan, kegelisahan yang berefek banyak terhadap relationship ini. Ini tidak lain dan tidak bukan karena ada masalah finansial. Masalah bagaimana bertahan dan masalah bagaimana merasa insecure mungkin dengan keadaan situasi keuangan yang kurang bagus. Mungkin dari dia, mungkin dari kamu atau dari keduanya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini ya, karena ada masalah finansial bisa saja membuat relationship ini jadinya mungkin ada isu secara fisik atau secara emosional yang seperti menguras banyak sekali energi kamu atau emosi kamu. Jadi mungkin di sini ada yang jadi draining gitu loh ya. Kenapa? Karena emosinya seseorang suka nggak suka, mau nggak mau, selama kita hidup dalam dunia nyata dan realistis, keadaan finansial kita akan mempengaruhi emosional kita. Ketika seseorang merasa aman dan secure secara finansial, mereka akan cenderung lebih stabil dan lebih tenang. Tapi ketika kita keadaan finansialnya kurang baik, otomatis secara psikologi pasti emosi kita terganggu ya. Jadi mungkin tanpa sadar menjadi menyakiti atau berkomunikasinya jadi kurang lancar dan sebagainya. Pasti kamu paham apa yang Sora maksud ya. Karena kita semua sudah orang dewasa yang punya tanggung jawab sama kehidupan kita dan banyak hal ya. Oke.
trust issues ya. Di sini selain ada situasi masalah finansial, di sini adalah ada masalah trust issues ya. Artinya apa? Trust issue di sini bisa sangat luas ya. Bisa saja kamu menjadinya sulit percaya sama dia karena banyak hal yang tidak bisa dia lakukan atau banyak hal yang membuat gelisah karena ada situasi keuangan yang nggak baik ya, sehingga mungkin ada janji-janji dia yang tidak bisa dia penuhi dan sebagainya ya, atau dia sendiri yang tidak bisa percaya sama diri dia sendiri, ada trust issue sama diri dia sendiri. Aku bisa nggak ya untuk yang namanya tanggung jawab sama diri aku sendiri aja aku belum bisa, apalagi aku tanggung jawab sama orang lain gitu loh ya. Atau di sini ada ketakutan dia ada ketakutan kalau aku finansialnya belum bagus, aku finansialnya belum solid, bisa nggak ya pasangan aku ini tetap staying sama aku, meskipun kamu mungkin sudah meyakinkan dia kalau kamu akan tetap loh sama dia meskipun ada masalah finansial. Tapi namanya setiap orang punya namanya rasa kepercayaan yang beda-beda gitu loh, gitu ya. Di sini ngomongin soal tujuan hidup. Relationship ini jadi terasa banyak sekali masalah finansial issues. Masalahnya jadi ada trust issues. Kenapa? Dan ini juga ada trust issue mungkin soal masa depan. Kenapa? Ada tujuan masa depan yang belum mungkin jelas arahnya. Kenapa? Karena dia belum yakin. Sure di sini, be sure your life goals. Karena di sini belum ada kepastian soal tujuannya dia terhadap situasi keuangan ya. Jadi di sini mungkin bisa aja kayak ada yang dia itu nggak yakin gitu loh ya sama dirinya sendiri. Aja dia belum cukup untuk gimana mau membangun yang namanya masa depan, ngomongin yang namanya tujuan dan goals ya. Sehingga ini semua jadi terasa sangat abu-abu di sini hubungannya. Ya, sehingga banyak sekali yang menyebabkan trigger balik lagi, jadinya hubungannya terkesan penuh dengan emosi negatif, penuh dengan kemarahan, penuh dengan trigger karena itu tadi ada banyak. Ini langsung isu utamanya langsung kebuka di awal, langsung dilihat dengan jelas sejelas-jelasnya kalau di sini memang ada masalah soal finansial itu yang ternyata efeknya itu luas loh teman-teman. Satu hal itu bisa ngefek ke banyak aspek gitu loh ya. Selain ada situasi di mana hubungan kalian penuh dengan hal ini, kita coba lihat dulu situasi hubungan kalian saat ini. Tuh kan, situasi hubungannya stres, pusing, tertekan, khawatir, bikin banyak sekali kepikiran ya, dan mimpi-mimpi buruk lainnya. Jadi gini loh, dia punya mimpi buruk, itu artinya dia punya ketakutan menghadapi masa depan yang dia overthinking dengan segala situasi dan kondisi dia sekarang, termasuk ke hubungan kalian gitu loh ya. Oke. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Di sini dia lebih memilih aku pingin sendiri, aku pingin mikir, aku pingin jadi jalan keluar, aku pingin gak mau diganggu, aku pingin tenang gitu loh. Itu yang terjadi. Makanya mungkin beberapa dari mereka memilih untuk menjauhi kamu, menarik diri dari kamu, karena dia kayak pingin biarlah aku berkutat sendiri dengan stres aku gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini kayak udah deh, kepalaku udah terlalu pusing, aku cuma pingin sendirian, pingin lebih tenang gitu loh ya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Sementara kamu merasa di satu sisi, kamu sekarang ada yang mulai kayak apa sih maunya semesta sama hubungan ini? Ada di antara kalian yang kayak berpikir apa sih rencana semesta soal hubungan ini? Ada dari kalian yang mulai kayak ngerasa harus bagaimana sebenarnya jalan takdir ini? Gimana sih jalan takdir relationship kalian gitu loh ya. Ini kalau yang Sora lihat gitu loh ya. Kamu tuh udah mulai ada ketakutan, ada mulai segala kekhawatiran. Oke? Tapi dia kepingin sendiri. Apakah benar-benar dia kepingin sendiri? Oke? Kita mau lihat dulu lebih lanjut ya. Dia lagi pingin sendiri ya, tapi kita lihat dulu siapa sih dia, ciri-cirinya. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat kreatif sebenarnya pikirannya dia. Dia punya banyak ide, dia penyayang, penuh dengan kasih sayang, ya. Dia menunjukkan kasih sayangnya juga. Dia juga menarik di mata lawan jenis. Dia punya charming sendiri, energinya lemah lembut gitu loh ya. Dan orang ini tuh dekat sama sosok ibunya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dia juga suka men-taking care.
Orang ini memang tipenya pasif, diam, dan penuh dengan misteri. Ada apa-apa, dia lebih memilih untuk diam, pasif, mengkeep untuk diri dia sendiri. Walaupun di sini pun pasti mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, tapi itu pun semua dia pilih untuk dia keep sendiri. Orang ini berenergi divine feminine yang cukup kuat ya. Artinya orang ini mungkin saja punya sebuah intuisi juga sebenarnya. Nah, tapi di sini memilih untuk pasif dan diam. Oke? Orang ini tengah berjuang untuk yang namanya finansial, secara perlahan-lahan memperjuangkan finansial dia supaya bisa lebih solid, supaya bisa lebih pasti buat yang namanya masa depan. Artinya di sini yang namanya finansial masih proses berjuang. Ada di sini yang mungkin bekerja dengan industri kreatif ya, ada juga yang berhubungan dengan finansial. Oke. Orang ini itu sangat yang namanya family oriented, kesuksesan keluarga. Nah, artinya di sini bisa saja yang jadi beban dia gitu loh ya. Masih ada beban dia soal masalah keluarga. Ya, artinya di sini bisa saja ada keluarga yang sebenarnya menjadi sebuah tanggung jawabnya dia, itu juga bisa. Oke. Orang ini jelas punya ikatan soulmate sama kamu, ikatan jiwa sama kamu. Ada soulmate, ada twin flame di sini. Artinya ada energi kalian yang tarik menarik, saling memberi dan saling terisi ya. Di sini koneksi yang sangat kuat. Kita lihat kenapa dia cemas sampai ketemu sama kamu. Kenapa dia cemas sampai dia bisa ketemu sama kamu. Orang ini tuh seperti bingung ya, bagaimana dia bisa memperbaiki hidupnya dia. Ya, artinya dia merasa di sini banyak yang putus asa karena dia merasa hidup dia itu banyak berantakan. Ya, banyak di sini masalah-masalah yang sudah merembet kemana-mana. Artinya banyak mungkin di sini banyak masalah finansial dia yang merembet kepada hidupnya pribadinya dia, ke keluarganya dia, ke ketenangan dia dan sebagainya. Oke? Dan di sini dia tuh kayak pingin banget deh dia bisa mengulang atau bisa memperbaiki kehidupan dia semuanya dari awal. Ya. Orang ini sebelumnya kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya mungkin dia sebelumnya cukup percaya diri gitu loh ya. Di sini dia itu narsis gitu ya. Di sini dia tuh cukup dulu percaya diri, tapi karena dia terlalu percaya diri, akhirnya dia malah jatuh dalam masalah. Ini bisa saja orang-orang yang terjerat sama pinjaman yang nggak bisa dibayar, orang-orang yang bisnisnya terlalu berani investasinya, tapi ternyata investasinya gagal dan sebagainya gitu. Karena dia terlalu pede dengan situasi kerjaan dia mungkin sebelumnya ya. Oke? Dan kenapa orang ini jadinya cemas sampai ketemu sama kamu? Sebenarnya orang ini itu butuh sinar dari kamu. Orang ini tuh butuh kayak kamu pencerahan dari kamu, butuh yang namanya arahan dari kamu. Karena sebenarnya orang ini itu tahu kalau kamu tuh banyak memberikan dia sesuatu yang positif gitu loh ya. Oke? Kenapa dia cemas sampai ketemu sama kamu? Oke? Orang ini ingin minta maaf sama kamu ya. Dia ingin minta maaf sama kamu karena mungkin dia telah banyak ngecewain kamu ya. Itu tadi karena mungkin dia dulu sisinya narsis, percaya diri, jadi sombong. Mungkin kamu sering ngomongin sama dia, hati-hati kalau ngurus soal masalah duit, jangan sembarangan, jangan investasi terlalu berlebihan, jangan ini terlalu berlebihan segala macam. Tapi ya dia tidak mendengarkan itu gitu loh. Atau mungkin memberikan kamu janji yang nggak bisa dia penuhi gitu ya. Oke? Orang ini tuh sekarang sebenarnya cemas ya. Kalau dia belum sampai ketemu sama kamu. Cuma dia merasa di satu sisi mungkin ini sebaiknya ada space antara kamu sama dia. Supaya dia bisa nenangin emosi dia, kamu bisa nenangin emosi kamu. Supaya bisa tone down gitu loh ya. Oke? Tapi di sini ya, orang ini itu di satu sisi cemas sampai ketemu sama kamu. Artinya orang ini pun sebenarnya takut. Kalau kamu ditinggal seperti sekarang, mungkin gak ya kamu nyari yang lain? Apa jangan-jangan kamu nanti akan lupain dia, nyari yang lain, atau beralih diambil sama yang lain gitu. Karena di sini juga dia ada salah sama kamu. Jadi sampai dia bisa minta maaf sama kamu, dia kan ngerasa cemas gitu loh. Dan dia pengen minta maafnya langsung. Ya. Oke. Di sini, apa namanya? Dia juga ngerasa cemas sampai ketemu sama kamu. Karena kalau saudara di sini, dia itu masih pingin ketemu sama kamu, masih pingin bicara sama kamu, masih pingin tahu kamu, gitu loh ya. Kalau yang saudara lihat di sini,
Dan orang ini pingin rekonsiliasi sama kamu. Artinya, bisa saja orang ini mungkin pernah menjauhi kamu dan mungkin sempat teruncap kata-kata, ya udah kita putus aja atau kita pisah aja. Dan dia pingin kembali, gitu loh. Kenapa? Gelisah nggak ada kamu, cemas nggak ada kamu. Oke. Kenapa? Balik lagi, masih ada chemistry yang kuat di dalam hubungan kalian. Itu yang membuat dia cemas sampai ketemu sama kamu. Kenapa? Balik lagi, takut hati kamu sudah tidak jadi milik dia lagi. Takut chemistry-nya sudah hilang. Ya. Karena di sini mungkin saja dia melihat kamu sudah mungkin membebaskan dia. Dia mungkin ketakutan kayak, oh kamu udah nggak buat aku lagi. Mungkin jangan-jangan kamu sudah pergi. Kamu sudah akan jadi milik orang lain gitu loh. Kenapa? Ya balik lagi. Karena tadi yang seorang udah ngomong di awal. Karena mungkin saja dia pernah bilang sama kamu kata-kata putus atau kata-kata sudahan. Orang ini sedang menghealing dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, situasi dan keadaannya dia yang sedang carut marut. Ya. Oke. Tapi segalanya itu mengingatkan dia soal kamu. Tadi kan Sora udah bilang, senyum kamu dan segalanya soal kamu itu seperti selalu ada di dalam pikiran dia. Dia jadi cemas dan gak tenang. Dan sebenarnya dia masih pingin kamu bisa nungguin dia. Please wait for me, gitu. Sampai dia bisa ketemu kamu, dia rasanya akan cemas dan gak tenang, gitu. Aku terlalu banyak berusaha denial dan menghempas perasaan kamu, perasaan ke kamu untuk waktu yang lama. Orang ini berusaha lari dari perasaan dia sendiri, kalau sebenarnya dia masih punya perasaan yang kuat sama kamu. Capek loh lari dari perasaan. Dia pingin bisa segera balik ke kamu. Tolong jangan khawatir. Artinya orang ini ingin rekonsiliasi dan ingin balik lagi. Itu udah jelas. Ya teman-teman, itu udah jelas. Ya. Apa nasihat buat kamu soal urusan relationship ini? Oke. Kalau Sora lihat di sini ya, apa yang jadi keinginan kamu nih ya? The universe will support you. Universe akan mendukung kamu apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu menginginkan hubungan ini bisa balik lagi, ini akan bisa balik lagi. Ya, orang ini ingin intim, pertemuan intim sama kamu secara nyata, secara fisik ya. Jadi memang dia cuman bisa tenang kalau sampai dia ketemu sama kamu langsung. Oke. Orang ini juga tengah melakukan strategi untuk ketemu sama kamu, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu harus bisa ketemu dulu sama dia secara fisik atau secara intim gitu loh ya. Baru bisa kamu benar-benar meyakinkan hati sama perasaan kamu, ya. Pikirkan juga segala sesuatu tentang pakai logika. Jadi jangan cuma pakai emosi. Mikirkan tentang masa depan. Apa sih planningnya gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini. Apa yang dia inginkan, apakah dia benar-benar inginkan kamu. Orang ini benar-benar inginin kamu teman-teman. Cuma di sini beban dia itu banyak gitu loh. Jadi dia itu cemas sampai ketemu kamu ya karena beban dia itu masih banyak. Sebenarnya kalau nggak ada beban ini, dia pingin segera as soon as possible ketemu kamu. Ini sesuatu pergerakan yang sangat cepat. Hanya energi dia masih semuanya terkuras untuk hal-hal yang sedang dia hadapi pada saat ini teman-teman ya. Jadi kalau kamu tanya, dia itu sebenarnya pingin mengerahkan semua energi dia ke kamu. Hanya saat ini semua energi dia harus ngadepin segala masalah dulu ya. Personality kamu membuat dia kepingin balik sama kamu. Sesuatu di dalam diri kamu, ya. Ini masih akan ada waktu break. Artinya apa? Dia itu akan masih terus butuh waktu untuk bisa nyelesain masalahnya dia. Ya, take time dulu untuk kalian pisah. Tapi ketidaktenangan itu akan terus terjadi. Kenapa? Karena dia tahu dia butuh kamu. Ya. Dia cuma berharap kamu bisa percaya. Kamu bisa percaya bahwa ke depan hubungan ini itu masih bisa berjalan. Kamu percaya nggak? Kalau kamu punya yang nama trust, hubungan ini bisa jalan kok. Ya, dia akan kembali nggak? Hubungan kalian tuh ada past life relations. Makanya kuat. Untuk kalian yang sudah dari awal ngerasa ada koneksi dari past life, ini kalian tak akan tahu bahwa ini adalah salah satu proses bahwa hubungan ini pastinya akan balik lagi. Tapi nggak bisa dipasain teman-teman. Proses yang berjalan antara kamu sama orang ini akan berjalan secara naturalis pakai waktu. Ya, Sora tidak gini loh. Energi dari semesta ini kamu nggak bisa paksain gitu loh. Ya, cuma bisa di let it go, di let it flow. Ya, oke.
daripada terus menyalahkan ya. Jadi lebih banyak lebih kepada dia itu mirroring emosi dia nggak bagus, kamu pasti ngefek dan sebaliknya. Jadi lebih bagus kamu tuh manifestasi atau berpikir hal yang positif buat ke depannya. Fokus sama diri kamu sendiri, sementara dia fokus sama dirinya dia, sampai waktu kalian akan bisa ada mungkin persatuan dan sebagainya. Ketemu sama secara fisik sih kalau Sora lihat, ini jelas ya. Kita akan coba lihat zodiak dan mungkin berapa lama ya waktu yang diperlukan untuk pertemuan fisik ini. Mungkin ada arah-arah ke sana ya. Tapi ini masalahnya bebannya banyak loh teman-teman. It's not easy ya. Jadi harus sabar juga. Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi. Sora nggak ngerasa 4 minggu sih. 4 bulan ya, ini kayak bulanan. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Sora lebih ngeliatnya bulan ya. Jadi Sora jangan bacain bulannya karena bulan ini lebih kuat energinya. Scorpio 8 bulan lagi. Ya. Ingat ya, Scorpio belum tentu 8 bulan, bisa aja Scorpio tadi 3 bulan, oke? Sagittarius 9 bulan lagi. Libra 7 bulan lagi. Dan Capricorn 10 bulan lagi. Semoga ini beneran bisa kejadian teman-teman, ya. Dan kita akan coba lihat alfabetnya. Dan untuk teman-teman sebelum itu yang kepingin beli gelang kupu-kupu dan yang kepingin beli kalung bunga, ya silahkan di Instagram @sora_tarot. Ini untuk melepas karma berulang yang negatif dalam perasaan hati kamu. Ini untuk menarik energi cinta kasih, ya. Hal-hal yang positif di dalam hidup kamu, ya. Kelemah lembutan, memperbaiki cakra hati, ya. Dan ini stok terakhir, habis ini udah habis, udah nggak ada lagi teman-teman, udah nggak bisa dipesen ya. Silahkan kalau mau pesen selama masih ada. K G W L Z D B P T U V Y H O P dan D. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini, dan plat nomor kendaraan. 1, 2, 3, pause. Oke? Dan jangan lupa yang kepingin beli kartu tarot atau yang kepingin baca personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Dan jangan lupa main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, Sahara. I love you as always. Bye-bye.